Teori Arrhenius ditemukan pada tahun 1887. Teori Arrhenius adalah perilaku asam dan basa dalam larutan. Menurut teori ini, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen, H, ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida, O, ketika dilarutkan dalam air. Teori Arrhenius terbagi dua, asam dan basa. Teori Bronsted-Lowry ditemukan Denmark Johannes Nicolaus Bronsted dan ahli kimia Inggris Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Asam adalah zat yang mendonorkan proton, H, dalam reaksi kimia. Basa adalah zat yang menerima proton, H, dalam reaksi kimia. NH, amonia, bertindak sebagai basa karena menerima proton dari HO, air, yang bertindak sebagai asam. NH3, Ak, plus H2O, L, NH4 plus, Ak, plus O, Ak. Teori Lewis ditemukan Gilbert and Lewis pada tahun 1923. Teori Lewis menjelaskan asam dan basa dengan pendekatan yang lebih umum dibandingkan teori-teori sebelumnya. Asam Lewis adalah zat yang menerima pasangan elektron. Basa Lewis adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Misalnya, dalam reaksi antara boron trifluorida, BF, dan amonia, NH. BF bertindak sebagai asam Lewis karena dapat menerima pasangan elektron. NH bertindak sebagai basa Lewis karena menyumbangkan pasangan elektron. Derajat keasaman pH, potential of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ada juga tingkat keasaman yaitu pH 0 sampai 6. Larutan bersifat asam. Semakin rendah pH, semakin asam larutan. pH 7. Larutan bersifat netral. Air murni memiliki pH 7. pH 8 sampai 14. Larutan bersifat basa, alkali. Semakin tinggi pH, semakin basa larutan. Sistem Beaver larutan yang mampu mempertahankan pH relatif konstan meskipun terjadi penambahan asam atau basa. Sistem ini sangat penting dalam berbagai proses kimia, termasuk di dalam tubuh makhluk hidup, untuk menjaga kestabilan lingkungan kimiawi. Komponen sistem buffer. Buffer biasanya terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya, basa lemah dan asam konjugatnya. Komponen sistem buffer, asam lemah dan garamnya, basa konjugat. Misalnya, campuran asam asetat, CH-CoH, dan natrium asetat, CH-kuna. Basa lemah dan garamnya, asam konjugat. Misalnya, campuran amonia, NH, dan amonium klorida, NH4Cl. Ketika ditambahkan basa, O, asam dalam buffer akan bereaksi dengan ion O untuk menetralkan efek peningkatan basa, sehingga mencegah kenaikan pH yang signifikan. CH3CoH plus O minus CH3COO minus plus H2O. Asam asetat, CH-CoH, bereaksi dengan O untuk membentuk basa asetat, CH-COO, dan air. Keunggulan sistem Beaver sebagai berikut. Menjaga kestabilan pH, mencegah perubahan pH yang drastis yang bisa mempengaruhi fungsi biologis atau reaksi kimia. Kesimpulan, teori asam basa. Asam adalah zat yang dapat melepaskan proton, H, atau menerima pasangan elektron. Sementara basa adalah zat yang dapat menerima proton atau menyumbangkan pasangan elektron. Ada beberapa pendekatan, seperti teori Bronsted-Lowry dan teori Lewis, yang menjelaskan interaksi asam basa dengan lebih luas. Derajat keasaman, pH. Derajat keasaman atau pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen, H, dalam suatu larutan, yang menentukan apakah suatu larutan bersifat asam. pH lebih kecil dari 7, netral, pH sama dengan 7, atau basa, pH lebih besar dari 7. pH sangat penting dalam menjaga keseimbangan reaksi kimia dan proses biologis. Sistem buffer.
Sistem buffer adalah campuran asam lemah dan basa konjugatnya yang berfungsi untuk menjaga stabilitas pH suatu larutan, meskipun ada penambahan asam atau basa. Sistem ini penting dalam proses biologis seperti menjaga pH darah atau dalam aplikasi industri dan laboratorium untuk mempertahankan lingkungan reaksi.